Oke, balik lagi di Lice Family Channel. Sore hari ini kita kedatangan Kak Maria. Halo. Oke, Kak Maria ini pernah sakit diabetes dan juga sakit jantung, bermasalah dengan jantungnya. Jadi siang ini kita akan bahas kira-kira lifestyle atau pola hidup dari Kak Maria. Apa sih yang berubah sampai dari dulunya sakit akhirnya bisa totally sembuh, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita langsung perkenalan. Kak Maria, boleh cerita tentang Kak Maria, dari mana, ngapain sehari-hari seperti itu. Oke. Pertama nih saya namanya Maria ya. Kemudian saya itu penderita diabetes. Nah, penderita diabetes itu sejak muda ya, kalau dibilang muda ya sejak umur 32 atau sampai 35 lah baru tes. Benar-benar serius 35 tahun. 35. Jadi hampir 15 tahun. Wow. Ya, 15 tahun. Ya, penderita diabetes itu memang saya keturunan ada dari ibu saya, tetapi itu bukan menjadi patokan bagi saya. Tapi ibu saya itu diabetes itu umur sudah 50 juga, jadi memang udah ini. Tapi karena saya pola makan saya yang dulu berantakan, dulu tidak memenuhi lah kalau dibilang ya, berlebihan. Dan sekarang saya berubah totali sampai akhirnya saya temukan suatu pola yang menurut saya, yang saya alami adalah itu sangat benar-benar saya nikmati, dan itu memberikan efek ke tubuh saya, itu sehat, lebih kuat, lebih segar. Itu yang Oke, menjadi Kak Maria, memang kita flashback dulu sebentar ya. Berarti dari sejak umur 35 sudah mulai berasa ada yang aneh ada gitu yang ya. aneh. Iya. Oke. Apa yang membuat Kak Maria awal-awalnya akhirnya kok kayaknya ada sesuatu yang aneh nih dengan tubuh gua. Gua harus medical check up nih. Iya. Seperti itu. Kenapa tiba-tiba bisa seperti itu ya? Oh iya. Awalnya seperti ini. Awalnya saya itu nggak mungkin diabetes dong. Saya itu ini ya. Maksudnya bergerak juga gitu. Mertua saya itu diabetes. Ya, kalau mertua saya diabetes sampai juga diabetesnya dia insulin juga. Kemudian waktu itu saya coba-coba nih pakai jarum suntik dia. Ngetes kan, tes kalau itu saya tes, gula darah saya 200 sampai waktu itu. Belum makan loh. Terus saya pernah sering ini ngalami apa, pokoknya kalau saya terlambat makan tuh sampai pusing, kepalanya tuh cenut-cenut, kemudian kayak kurang oksigen gitu loh. Terus itu pingin makan aja bawaannya, terus ngantuk banget. Dan kalau malam ya itu ada kencing 2-3 kali, 2 kali lah kalau waktu itu ya. Terus saya kaget loh, saya kena diabetes dong nih, sampai 200 tes. Ya dari situ saya tadinya saya enggak, karena saya pikir saya nggak mungkin kena diabetes gitu loh. Akhirnya saya konsultasi dengan dokter itu, ini dikasih obat. Kalau pertama obat sehari minum 1 glukopak dulu, ingat, pagi glukopak, udah minum. Memang saya nggak terlalu rutin gitu loh, nggak terlalu konsentrasi terhadap penyakit diabetes ini. Itu kan nanti kalau saya olahraga, saya pikir kalau saya nanti ini itu akan normal lagi gulanya gitu. Ya awalnya gitu, awalnya saya nyobain tes ceknya mertua saya, karena biasanya saya ngetes ya, yuk kita tes. Kalau mertua saya kan waktu itu sebelum makan saat puasa sama sesudah makan 2 jam setelah itu tes selalu. Nah waktu itu pas operasi mata kalau nggak salah, jadi harus tes. Situ 200 tiba-tiba. Oke, berarti flashback lagi, memang Bu Maria pun, Kak Maria sendiri itu ada keturunan dari mama ya, dari mama, tapi itu pun tahu setelah mama pun umur 55 ya. Nah, yang kedua tadi Kak Maria sempat bilang pola makan yang berantakan. Berarti bisa dibilang diabetes itu ada karena pola makan juga penyebabnya, dan juga bisa ada dari keturunan genetiknya ya. Oke, nah jadi setelah transisi tahu dari usia 35
kira-kira sampai usia berapa tuh mulai mulai harus minum, gue harus minum obat nih, seperti itu? Oh gitu. Ya waktu itu pas umur yang saya tahu pertama kali saya minum obat, ya kan. Kemudian sehari sekali minum obat, tiap hari minum. Ya kemudian berlanjutnya tahun-tahun, tapi pola makan saya dokter itu nggak bilang memang harus dikurangi, ya dengan otomatis begitu aja. Nah pola makan saya sangat suka itu mie, ya mie Oke. goreng, mie, semua mie saya suka. Padahal itu eh, sangat sangat Oke, ini ya berarti berbahaya. berarti Mie, dari makanan ya. makanan, Oke, terus itu makanan. Boleh tahu nggak makanannya. Kamaria ini sebelumnya, maksudnya aktivitas sehari-hari apa ya? Maksudnya bekerjanya lebih banyak duduk kah, atau lebih banyak gerak kah? Terus olahraganya bagaimana? Iya, Seperti itu. iya sih. Saya banyak bekerja itu duduk ya, karena kan di administrasi, Oh, iya. di kantoran ya, Di bagian kantor administrasi. perkantoran, Oke. iya. Jadinya saya memang tidak terlalu banyak bergerak ke sana sini gitu. Itu yang menyebabkan kemudian saya suka ngemil dulu, Oke. doyan ngemil. Terus kalau orang sakit gula itu kita itu merasa lapar terus perutnya gitu loh. Oh, oke. Nah, berarti kalau olahraganya gimana Kak Maria? Kalau dulu ya olahraganya ya nggak intensif gitu loh. Yang penting Sabtu saya olahraga. Itu juga nggak terlalu saya fokuskan olahraga karena saya itu istirahat capek gitu. Belum fokus lah. Tapi kemudian tetap olahraga, tapi seminggu sekali, setiap Sabtu atau Minggu gitu. Ada olahraganya tetap. Oke, berarti olahraga tetap ada, tapi Ada. mungkin nggak terlalu rutin. Tidak rutin. Terus yang saya bisa tangkap pola makannya. Pola makannya Pola berantakan. makannya berantakan. Ya. Nah, jadi Jam makannya juga berantakan. seperti itu. Oke, berarti dari usia 35 terus jelang berapa tahun tuh baru Kak Maria mau, aduh kayaknya gue harus berubah nih. Apa yang membuat Kak Maria akhirnya bisa memutuskan sih untuk berubah seperti itu? Iya, awalnya sih saya itu masih mengikuti dokter ya, dengan obat. Kemudian obatnya itu ditambah lagi, pagi ada, sore ada gitu, malam ada gitu ya dengan obat. Kemudian kira-kira saya umur 40 tahun ya, 40 tahun itu ya, saya udah insulin. Insulin itu tadinya insulinnya saya tadinya ya pagi sama malam saja. Karena pagi kan sebelum beraktivitas, kemudian malam sebelum tidur itu ada yang insulinnya berbeda. Kemudian dari unitnya itu 9 unit, terus naik lagi jadi 12 unit, terus naik lagi 18 unit sampai waktu itu saya harus 4 kali. Jadi setiap saya makan pagi, sarapan saya harus nyuntik dengan 22 unit. Kemudian jam 12 siang saya harus nyuntik, mau makan 22 unit lagi. Kemudian saya sore hari mau makan malam gitu saya nyuntik lagi 20 unit. Tengah malam sebelum tidur nyuntik lagi. Akhirnya saya berpikir ini makin lama makin naik. Kemudian HbH1 itu adalah ukuran untuk mengetahui gula darah selama 3 bulan ke belakang bisa tuh. Kalau orang sakit gula itu pasti di atas 7, 6 sampai 7, 6,5 itu di atas 7, 7 sampai 8 udah diabetes, pradiabetes. Kalau belum diabetes itu 5. Itu saya nyuntik masih 22 unit, 4 kali suntik. Itu saya HbA1 saya 12. Itu sangat tinggi sekali, itu beresiko sekali. Itu terus kira-kira kenapa nggak naik-naik ya, nggak turun-turun ya HbA1c-nya. Kemudian saya menemukan ini sih sesuatu yang saya pikir ada hal yang salah gitu ya. Karena saya tetap makan porsinya, malah saya waktu saya masih nyuntik saya makannya udah pakai beras merah, udah kayak gitulah, nggak ada lagi beras putih. Kemudian saya mau makan
beras merah. Tapi saya masih makan tepung, masih makan mie goreng, roti, seperti itu saya masih. Kemudian setelah saya itu terus badan saya itu lemes. Kalau sore itu capek gitu loh, pilih tiduran gitu loh. Ya kayak gitu loh, orang sakit gula itu tiba-tiba nanti pusing gitu loh. Gitu, seperti itu orang sakit gula, tiba-tiba pusing terus mau rebahan. Ya akhirnya saya memutuskan, kenapa saya berbalik banget gitu ya 180 derajat kalau dibilang dengan pola makan saya harus ada perubahan gitu loh. Karena sekali lagi, kalau dulu ya saya itu ke dokter setiap hari, seminggu sekali udah pasti ke dokter. Satu ke dokter penyakit dalam, ngecek kan ininya gulanya, ginjalnya, itunya semuanya masih bagus proses ginjal saya. Tapi kemudian ke dokter mata saya nih yang terkena ini rabunnya ya, terus jaraknya. Terus itu saya kena paru. Waktu itu hampir setiap tahun saya itu kena namanya flek. Karena orang sakit gula itu rentan sekali, imunitasnya sangat rendah dan sangat, apalagi kena flu ya. Makanya kalau saya ada orang flu, saya tuh kadang-kadang beresiko bagi saya, karena langsung kita itu terkena dengan cepat flu itu. Jadi karena orang sakit gula itu rentan terhadap virus gitu ya, sangat mudah lagi kena virus. Kemudian juga saya pada tahun berapa ya, 2015 saya pernah anfal sakit jantung. Itu karena penyempitan jantung, karena juga pas gula darah saya tinggi sekali, 550, saya nggak apa-apa, itu yang sangat berbahaya. Kemudian langsung pingsan di rumah sakit, langsung pas waktu itu di rumah sakit lagi, namanya waktu itu pas lagi ada abang saya sakit, lagi pingsan 550 loh, nggak ada saya efek lemes apa, langsung pingsan. Kemudian itu diketahui, saat itulah saya harus memutuskan bahwa apakah jantung saya harus di ring gitu ya, waktu itu di ring. Terus saya memutuskan tidak, tapi dengan upaya ya, waktu itu agak sesak, saya naik tangga dikit saya udah nggak kuat gitu loh, seperti itulah. Terus badan tuh kurang fit gitu ya. Terus tadi pertanyaannya, mengapa saya kapan saya berbalik ya, itunya ya. Enggak, bentar dulu Kak Maria. Ini saya penasaran. Jadi maksudnya dari usia 35 itu mulai tahu diabetes. Setelah itu akhirnya mulai rentet ke organ yang lain. Betul. Dan akhirnya bisa ke jantungnya juga. Iya. Nah, dan juga gampang sakit, lemes, tapi di situ lapar terus. Pengen makan terus ya. Iya. Oke. Apalagi waktu itu saya mengikuti program saya harus suntik hormon gitu, sehingga menambah daya makan saya gitu. Dulu saya beratnya hampir 85. 82, malu ya, 85. Aduh, itu nggak ideal. Lingkar pinggang deh, harus dilihat lingkar pinggang ya. Kita itu harus ideal. Bukan soal diet, bukan soal kita benar, tapi kita porsi yang ideal itu yaitu yang tinggi badan dikurang 100 ya. Itu kita coba, itu yang idealnya dulu, harus di bawah itu kalau orang yang diabetes. Oke Kak Maria, ini kayaknya seru ya. Seru banget kalau maksudnya lihat perjalanannya Kak Maria dari umur 35 sampai ke 40, sempat anfal dan lain-lain. Berarti bakal banyak hal yang teman-teman di rumah pun nanti bisa dapat di sini informasi, bagaimana informasi yang tepat, sehingga bisa menemukan solusi, bukan hanya harus suntik-suntik, karena obat itu secara nggak langsung kan kimia yang masuk ya, karena obat-obatan itu kan mengandung kimia. Berarti dari diabetes pun tadi Kak Maria bilang udah rempet ke paru-paru, bisa juga ginjal kita bisa bekerja lebih ekstra, akhirnya rusak. Dan juga kalau orang diabetes itu berarti pankreasnya ya, kalau udah suntik berarti pankreas sudah nggak berfungsi, makanya harus suntik insulin ya. Oke, seperti itu.
Oke Kak Maria, saya rasa sesi yang pertama ini kita udahi dulu sebentar. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya. Kira-kira titik baliknya Kak Maria itu seperti apa? Oke, Terima jangan kasih. teman-teman saksikan terus di Lice Family Channel bersama saya dan Kak Maria untuk dapat tips bagaimana Kak Maria bisa balik dari sakit sampai akhirnya bisa sembuh total.